Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kas. Let's check. Kas artinya tunai atau dibayar secara langsung tanpa berutang. Namun, kas memiliki arti yang lebih luas lagi dalam akuntansi. Kas merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling liquid atau lancar. Semakin besar nominalnya, maka semakin liquid. Untuk membedakan kas dengan aset lain, kita dapat melihatnya dengan memahami karakteristik atau ciri-ciri kas. Berikut ini karakteristik kas yang harus kita ketahui. Yang pertama, aset perusahaan yang paling liquid. Yang kedua, standar pertukaran yang paling umum. Yang ketiga, dapat menjadi basis perhitungan atau pengukuran. Jenis kas yang pertama yaitu petty kas atau kas kecil. Kas kecil adalah kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Yang kedua, kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang sangat besar. Yang ketiga, pelaporan cash. Meskipun pelaporan kas dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan kas. Contoh transaksinya misalnya, tanggal 10 Maret 2018, perusahaan A membayar asuransi kebakaran sebesar 18 juta untuk periode 1 tahun. Jurnalnya yaitu, asuransi dibayar di muka, di sebelah debit sebesar 18 juta, dan di sebelah kredit ada kas 18 juta. Berikut ini contoh jurnal penerimaan perusahaan kas. Tanggal 4 Juli telah dijual barang dagang secara tunai dengan harga 2.300.000. Maka jurnalnya seperti yang berikut ini. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya berasal dari yang pertama, hasil penjualan investasi. Yang kedua, adanya emisi saham atau penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Yang ketiga, pengeluaran surat tanda utang baik jangka pendek maupun utang jangka panjang. Yang keempat, adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Yang kelima, adanya penerimaan kas karena sewa, bunga, ataupun dividen dari investasi. Berikut ini contoh soal pengendalian kas metode IFRS. Maka, ayat jurnal yang disusun atas transaksi di atas adalah sebagai berikut. Kesimpulan, kas adalah kekayaan perusahaan yang merupakan sejumlah dana yang ada di perusahaan. Selain itu, kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang sangat penting artinya di dalam membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Kas mempunyai kedudukan yang sentral dalam usaha menjaga kelancaran operasi perusahaan sebagai penunjang keputusan strategi jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya tentang kas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.